Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah taman pinggir jalan, Jalan Kebun Sirih. Belakang saya kantor Gubernur DKI, samping kiri kantor sekretariat Wapres. Tadi banyak masyarakat antri mengaju kepada Mas Wapres. Entah apa yang masyarakat adukan ke Mas Wapres. Kemudian setelah diterima secara prosedural, pengaduan-pengaduan itu dicatat. Terus bagaimana mekanisme pengaduan itu akan diadvokasi, dimediasi, difasilitasi supaya titik tempat permasalahan yang diadukan itu bisa berjalan sesuai aturan. Jadi mengurus negara dan mengurus organisasi pemerintahan itu harus berbasis sistem. Nah, sistem yang paling mutakhir berkembang saat ini yang disebut good governance. Governance itu sendiri maknanya pengelolaan, sama dengan makna manajemen, penanganan, sama dengan makna administration. Tetapi karena peradaban manusia dengan nomenklatur administration itu terjadi permasalahan pengendapan dokumen, pengendapan prosedur, pengendapan permasalahan, tidak bisa aktif permasalahan-permasalahan itu diselesaikan, maka dikembangkanlah keilmuan baru namanya manajemen. Dan manajemen sudah berlangsung 200 tahun. Itu pun terjadi kemandekan. Kalau permasalahan itu ibarat limbah itu sudah menumpuk dan menggunung, permasalahan pemerintahan, permasalahan kemasyarakatan, permasalahan birokrasi, aturan tumpang tindih. Nah, dicarikanlah suatu lompatan, tata nilai baru, dikembangkanlah tata nilai dengan jargon nomenklatur governance. Itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Perancis. Nah, governance itu diperkenalkan oleh satu forum diskusi kecil untuk mengatasi kemacetan birokrasi antar negara di banyak negara. Nah, itu asal mulanya rapat-rapat tim elit di Vatikan. Ada permasalahan dana Vatikan yang telah diinvestasikan di banyak korporasi, kemudian terjadi kebangkrutan, terus hak tagihnya itu banyak terbengkalai. Maka pakar-pakar Vatikan itu rapat bagaimana cara menawarkan peradaban baru. Maka ditemukanlah istilah yang diusulkan oleh salah satu pastor mereka di tingkat negara, itu ada sebutannya itu. Nah, mengusulkan supaya governance diperkenalkan. Kemudian tata nilai governance itu apa? Dicari literatur. Apa yang membuat permasalahan kehidupan itu menjadi baik. Maka tata nilai dari governance yang diperkenalkan tarif itu ada soal tanggung jawab, ada soal responsibility, ada soal akuntabilitas, ada independensi. Nah, 5 dimensi dari governance itu yang disingkat tarif kalau di Indonesia itu transparan, integritas, responsibility, itu diadopsi dari tata nilai Islam yang sudah kita kenal yang disebut sifat Rasulullah itu amanah, tabligh, sidik, amanah, tabligh, khatonah. 4 tata nilai itu kemudian ditambah dengan paradigma modern soal keorganisasian, yaitu independensi. Maka sehebat-hebatnya Vatikan itu, tata nilai dan ajaran teologi Katolik itu 90% diambil dari keilmuan Islam. Maka
Ada perguruan tinggi Katolik Roma itu dari S1, S2, S3. Kalau nggak ada keilmuan Islam ditransformasi menjadi keilmuan yang dikembangkan untuk memperkaya keagamaan Katolik itu bukan sebuah agama, tapi sebuah doktrin tata nilai. Dan 90% diimpor dari ajaran Islam. Kemudian yang dia kembangkan utak-atik sedikit itu ya tata nilai Kristiani Katolik mereka yang 10%. Makanya di library-nya Vatikan itu sekitar 5.000 kitab kuning dan kitab-kitab yang bersifat manuskrip, bukan percetakan tapi manuskrip pengarang awalnya itu disimpan di Vatikan. Bahkan tafsir dari Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Jilani itu diserahkan oleh Vatikan berupa manuskrip kepada pewaris dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bayangkan tuh. Jadi apapun tata nilai yang berkembang di dunia secara literatur keilmuan, governance, hukum, ya, tata pemerintahan, semua diambil dari khazanah kekayaan literatur Islam. Kemudian ditransformasikan, dikembalikan ke penemuan-penemuan Yunani kuno. Sehingga keilmuan apapun di perguruan tinggi hari ini merujuk kepada filsafat. Jadi lompatannya 7 abad itu dilompat tidak mengakui Islam, padahal mengambil dari Islam. Nah, seperti governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi negara Indonesia bila ingin maju cepat menjadi negara adidaya, kembali kepada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik itu dilaksanakan saja. Seperti tarif, transparan, responsibility. Itu semua diadopsi dari Islam, sekalipun Anda tidak mengakuinya. Itu terserah kalian. Oke? Jadi good governance untuk pemerintahan, good corporate governance untuk perusahaan. Itu sedikit sekelumit pandangan asal-usul tentang good corporate governance. Oke, inilah taman pinggir jalan, kita beli kopi, kemudian merokok santai. Nah, kita merdeka jadi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.